Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Putra Padeka dengan NIM 220304018. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview kembali makalah yang telah saya buat dengan judul Sistem Informasi Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada semester kali ini. Langsung saja kita menuju ke reviewnya. Untuk judul makalahnya adalah Sistem Informasi Akuntansi dengan disusun oleh saya sendiri, Yuni Putra Padeka. Pokok bahasan dalam pembahasan ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah bab tutorial, membangun aplikasi akuntansi jasa, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Pada latar belakang, akuntansi merupakan salah satu fondasi utama dari dunia bisnis dan keuangan yang berperan penting dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Pada era digital saat ini, kemampuan untuk memahami konsep dasar akuntansi sekaligus mengimplementasinya dalam bentuk aplikasi berbasis teknologi menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting, baik bagi mahasiswa maupun pelaku bisnis. Oleh karena itu, saya membuat makalah ini untuk mengenalkan akuntansi secara umum, serta tutorial membangun aplikasi akuntansi jasa sebagai penerapan praktis dari teori yang telah dipelajari. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar akuntansi seperti akun, jurnal, buku besar, neraca, laporan laba rugi, serta sistem informasi akuntansi. Bab 2, landasan teori. Akuntansi merupakan bahasa bisnis yang memberikan informasi terkait aspek keuangan pada suatu entitas secara tertulis dan merupakan sumber informasi paling reliable dalam pengambilan keputusan. Ini menurut Zamzami tahun 2021. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan memakai informasi tersebut membuat pertimbangan dan keputusan yang tepat. Sementara itu, menurut Niswonger, Fish, dan Warren yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat dalam memakai informasi yang bersangkutan. Kemudian, fungsi-fungsi akuntansi. Di sini ada beberapa fungsi akuntansi, yaitu ada 6. Yang pertama adalah menyediakan informasi keuangan. Akuntansi menyajikan data keuangan berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Kemudian, fungsi akuntansi sebagai alat kontrol dan evaluasi. Dengan adanya pencatatan transaksi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, akuntansi membantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional. Kemudian fungsi selanjutnya adalah membangun proses perencanaan. Akuntansi dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun rencana bisnis, anggaran, serta proyeksi keuangan di masa yang akan datang. Kemudian, fungsi mendukung pengambilan keputusan, baik manajer maupun pemilik bisnis atau perusahaan pun seperti investor atau lembaga keuangan sangat membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan strategi bisnis yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah sebagai dasar perhitungan pajak dan kepatuhan hukum. Akuntansi juga berperan penting dalam membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum seperti pelaporan pajak, kepatuhan terhadap peraturan keuangan, dan pelaporan kepada instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah fungsi menjaga kepercayaan pihak eksternal. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti standar akuntansi keuangan atau SAK dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dari pihak terluar dari perusahaan. Kemudian, dalam akuntansi, akun digunakan untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi di keuangan berdasarkan jenisnya. Setiap akun mencerminkan elemen penting dalam laporan keuangan dan memberikan gambaran tentang kondisi dan aktivitas ekonomi perusahaan. Berikut adalah akun-akunnya. Yang pertama adalah akun harta atau aset, yaitu adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri sebagai hasil dari kejadian di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh. Dan di sini juga dibagi menjadi 2 asetnya, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dapat dikonversi menjadi kas dan digunakan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Kas, piutang, usaha, persediaan, perlengkapan. Sedangkan aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan dalam operasional perusahaan. Kemudian ada akun hutang dan kewajiban. Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
Hutang dibagi menjadi dua, yaitu hutang lancang dan hutang jangka panjang. Kemudian ada akun modal atau ekuitas. Akun modal atau ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Komponen modal dapat mencakup modal di setor, laba ditahan, dan tambahan modal lainnya. Modal meningkat jika perusahaan memulai keuntungan dan berkurang apabila mengalami kerugian atau terjadi pengambilan dana oleh pemilik. Kemudian ada akun pendapatan. Akun pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional seperti penjualan barang atau pemberian jasa. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber tergantung jenis usahanya, seperti pendapatan penjualan produk, jasa konsultan, sewa, atau bunga. Kemudian ada akun beban atau expenses. Akun beban adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional dan menghasilkan pendapatan. Biaya tersebut mencakup pengeluaran seperti gaji karyawan, listrik, air, perlengkapan kantor, dan penyusutan aset. Kemudian, subbab yang ketiga adalah jurnal. Dalam akuntansi, jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun yang akan didebet dan dikredit, disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Ini menurut Syaputra tahun 2017. Berikut adalah contoh-contoh jurnal. Di sini ada contoh jurnal akuntansi untuk transaksi yang terjadi pada bulan April 2025. Di sini ada tanggal 1 April, keterangan kas 10 juta masuknya di debit. Sementara untuk modalnya masuk di kredit. Dan di sini tanggal 3 April 2025 perlengkapan debit 2 juta, untuk kasnya masuknya di kredit 2 juta. Kemudian ada piutang usaha pada tanggal 5 April masuknya di debit 3 juta dan pendapatan jasa 3 juta di kredit. Kemudian pada 10 April beban gaji itu masuknya di debit dan kemudian di kas itu masuknya di kredit. Kemudian pada 15 April kas 3 juta di debit dan piutang 3 juta di kredit. Kemudian subbab yang keempat adalah buku besar. Buku besar adalah catatan akuntansi yang mengkomunikasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberikan entry yang akurat untuk melaporkan keuangan. Buku besar merupakan buku yang berisi akun atau catatan yang digunakan untuk menyimpan data keuangan perusahaan yang nantinya digunakan untuk membuat neraca dan laporan laba rugi. Contoh-contoh buku besar. Berikut adalah contoh buku besar untuk akun kas berdasarkan transaksi yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Pada tanggal 1 April, setoran modal masuk debit 10 juta. Jadi saldonya 10 juta. Dan di tanggal 3 April, pembelian perlengkapan ini masuknya di kredit. Karena pengeluaran, jadi saldonya 8 juta. Karena pembeliannya 2 juta. Ini ada 10 April 2025 pembayaran gaji di kredit karena pengeluaran dan saldonya tinggal 6.500.000. Tanggal 15 April pelunasan piutang masuknya di debit 3 juta, jadi saldonya 9.500.000. Kemudian subbab yang kelima adalah neraca. Neraca saldo merupakan penggabungan dari semua total akun-akun yang ada dalam transaksi akuntansi selama satu periode akuntansi. Ini menurut Situmorang tahun 2020. Laporan neraca menjadikan informasi tentang 3 elemen penting, yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Beginilah rumus neraca. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Tujuan utama dari neraca adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang seberapa besar kekayaan perusahaan, kewajiban yang harus ditanggung, serta modal yang dimiliki saat ini. Berikut adalah contoh neraca sederhana. Dari tabel berikut ditunjukkan bahwa kas 9.500.000, perlengkapan 2 juta, piutang 0, total asetnya 11.500.000. Untuk kewajiban dan ekuitas modalnya 10 juta, utangnya 0, laba bersihnya 1.500.000 karena pembayaran tadi piutang, dan total kewajiban dan ekuitas sama dengan 11.500.000. Kemudian subbab yang keenam adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang menyajikan hasil kinerja keuangan suatu entitas dalam suatu periode tertentu, biasanya bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan laba rugi juga merupakan laporan yang tidak lepas dari kegiatan usaha dalam bentuk apapun, di mana laporan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk melihat hasil dalam aktivitas usaha saat ini dan berkaitan dengan usaha di masa yang akan datang. Ini menurut Single dan Pinatik tahun 2015. Penyusunan laporan laba rugi ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kinerja keuangan secara realistis dan mengambil langkah-langkah perbaikan apabila diperlukan. Berikut adalah contoh laporan laba rugi untuk periode tanggal 1 sampai 15 April 2025. Yang pertama, pendapatan
pendapatan jasa 3 juta, total pendapatan 3 juta. Beban gaji 1.500.000, total bebannya 1.500.000 dan laba bersihnya 1.500.000. Kemudian subpoin yang ketujuh adalah sistem informasi akuntansi. SIA atau sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan informasi keuangan dan data transaksi bisnis yang relevan dan bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Ini menurut Limba dan Sapulet 2023. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk membantu dalam pengendalian internal, perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan sistematis, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan pada manusia dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional perusahaan. Komponen utama dalam sistem informasi akuntansi adalah yang pertama input atau data transaksi, kedua proses atau pengolahan data, yang ketiga adalah output atau laporan keuangan, dan yang keempat adalah kontrol internal. Bab 3, tutorial membangun aplikasi akuntansi jasa. Untuk yang pertama adalah membangun aplikasi dasar untuk penjualan barang atau jasa. Pada sebab ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membangun aplikasi akuntansi berbasis web dengan bantuan PHP Maker dan MySQL. Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu digital untuk mencatat semua aktivitas keuangan berdasarkan prinsip dasar akuntansi. Di sini untuk database-nya saya menggunakan MySQL, dan untuk mempermudah pengelolaan database-nya, saya menggunakan HDSQL. Berdasarkan hasil desain awal database yang dibuat menggunakan HDSQL, terdapat dua tabel utama, yaitu tabel akun dan tabel jurnal. Di sini untuk langkah yang pertama adalah kita menyalakan XM-nya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke HDSQL, dan kita membuat dua tabel utama, yaitu tabel akun dan tabel jurnal. Kemudian setelah masuk ke HD, kita membuat database baru. Di sini kita bisa menggunakan query untuk membuat database-nya, atau juga kita bisa membuat database dengan cara create new dan pilih database. Kemudian kita memberi namanya DW Akuntansi UAS atau UTS, bebas, namanya bebas. Kemudian setelah database terbuat, kita akan membuat tabel akun terlebih dahulu. Ini adalah query tabel akun. Kemudian untuk menambahkan data awal, kita bisa melakukan insert into akun dengan isian seperti ini. Ini adalah data awal untuk isian data tabel akun. Kemudian setelah membuat tabel akun, kita akan membuat tabel jurnal. Ini juga termasuk tabel utama dalam aplikasi ini. Ini adalah query untuk membuat tabel jurnal. Jadi untuk tabel kita bisa membuatnya lewat query. Kemudian setelah tabel terbuat, kita akan menambahkan datanya pada tabel jurnal. Kita bisa menggunakan insert into jurnal dengan isian seperti ini. Kemudian laporan neraca. Laporan neraca atau sering disebut dengan laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan yang menyajikan informasi terperinci mengenai 3 elemen yang krusial dalam akuntansi, meliputi harta, hutang, ekuitas suatu perusahaan. Jadi untuk menampilkan laporan neraca, yang pertama adalah kita harus membuat view terlebih dahulu dengan menjalankan query sebagai berikut. Kemudian adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah salah satu laporan keuangan utama untuk menyajikan kinerja finansial sebuah perusahaan selama periode tertentu, seperti bulanan atau tahunan. Kita sama seperti laporan neraca, kita membuat view terlebih dahulu untuk laporan laba ruginya. Kita bisa menjalankan query sebagai berikut pada HDSQL. Dan setelah view dari laporan laba rugi dan laporan neracanya sudah dibuat, kita tinggal menghubungkan database tersebut dengan PHP Maker. Nah, yang pertama untuk membangun aplikasi dengan PHP Maker, kita harus menginstal terlebih dahulu. Dan yang pertama adalah setup database. Kemudian adalah setup database dan server pada PHP Maker. Di sini pada input pop-up ini, input kita pilih select database-nya MySQL, kemudian servernya localhost dan username-nya root saja. Kemudian kita konekkan database-nya dengan database yang kita buat tadi. Di sini pasti langsung muncul. Kita bisa drop down, langsung pilih. Kemudian setelah itu kita generate aplikasinya dengan mengklik generate. Tapi sebelumnya kita perlu memilih tempat untuk penginstalan PHP-nya. Kita bisa memilih pada path, misal di dalam htdocs atau lain.
Kemudian setelah itu kita centang bagian outputnya, jurnal, akun, dan view tadi. Nah, view yang tadi kita buat di sini kita langsung koneksikan juga. Maka setelah kita klik generate, maka otomatis aplikasinya berhasil dibuat. Kemudian kita buka localhost /akuntansi UTS folder yang kita buat tadi, dan muncullah seperti ini. Ini adalah tampilan dashboard akun dan ini adalah tampilan dashboard jurnal. Untuk view-nya kita juga bisa melihatnya di sini karena telah dikoneksikan juga pada proses generate tadi. Dan ini adalah tampilan view-nya, view laba rugi dan view saldo akun. Di sini saldo akun sama dengan neraca ya. Oke, yang terakhir adalah data pustakanya. Untuk data pustakanya, saya mengambil 7 jurnal atau artikel sebagai referensi saya dalam membuat makalah ini. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.